Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jalan Buku Channel yang saya hormati, jumpa lagi dengan kami dalam pembahasan bedah buku Indahnya Jalan Mendaki. Seperti kita ketahui pemirsa, buku ini telah dibedah sehingga menghasilkan 20 episode yang lalu, itu bersama dengan anak-anak saya. Pada bagian terakhir, bagian kelima di buku ini akan saya bahas sendiri dengan judul Pendakian Tiada Akhir. Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang saya hormati, pada buku ini seperti dijelaskan pada episode yang sebelumnya, bahwa buku Indahnya Jalan Mendaki yang saya tulis bersama Pak Hasan M. Nur itu lebih banyak bercerita tentang kisah-kisah kehidupan saya di dunia remaja, dunia keluarga, khususnya kehidupan keluarga, bagaimana kita berusaha keras untuk secara bertahap meningkatkan taraf kehidupan yang lebih berkualitas. Para permisa yang berbahagia, bahwa pada buku ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita memasuki bagian terakhir. Nah, pada bagian ini ada 5 sub bagian. Yang pertama adalah menulis dan meneliti. Menulis dan meneliti. Pada sub bagian kedua kita akan bicara mengenang dan melupakan. Pada bagian ketiga kita akan bicara mengukur kekuatan moral. Yang keempat membaca sketsa spiritualku. Yang terakhir pemirsa, air mata pendakian. Kenapa judul ini diberi judul, kenapa bagian kelima ini diberi judul pendakian terakhir? Ternyata di dalam kehidupan anak manusia, pendakian itu tiada akhir sebetulnya. Jadi selama napas masih dikandung badan, maka selama itu pula lah dia harus terus berikhtiar untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada dirinya, keluarganya, kerabatnya, dan kepada masyarakat di sekitarnya, kepada bangsa dan negara, dan seterusnya. Pemirsa yang saya hormati, subjudul kali ini yang akan kita bahas adalah menulis dan meneliti. Kenapa di dalam buku ini saya menulis judul menulis dan meneliti? Menulis ini kan bagi saya itu adalah sebuah panggilan. Ya, walaupun itu dimulainya pada masa-masa kami berkarir ya, di salah satu kementerian. Sebelumnya karena di perguruan tinggi ya kita menulis, tetapi tidak ada yang formal kecuali skripsi ya. Zaman dulu saya itu risalah namanya, skripsi sarjana muda. Nah, jadi di sarjana lengkapnya atau S1-nya itu kita baru menulis skripsi. Nah, yang formal itu. Tapi kalau yang lain ya tidak formal sifatnya, menulis makalah, menulis laporan-laporan kegiatan dan seterusnya. Tapi di dunia kerja, alhamdulillah kami diberi kesempatan di dunia kerja itu untuk berlatih bagaimana menulis. Pemirsa, kebetulan saya ditugaskan di Badan Litbang Agama, sehingga menulis adalah suatu pekerjaan rutin ya, yang dilakukan oleh para staf peneliti untuk membuat makalah, membuat abstraksi, membuat laporan-laporan penelitian, membuat buku-buku pedoman, dan lain sebagainya. Terlebih lagi saya ditugaskan di salah satu unit organisasi yang punya concern terhadap peningkatan kualitas pendidikan agama. Namanya adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan.
Nah, dari situlah pemirsa, kami bersama teman-teman bekerja keras untuk bagaimana menghadirkan tulisan-tulisan yang berkualitas. Nah, salah satunya pada saat itu kita diberi kesempatan untuk menulis berbagai buku pedoman pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, pada saat itu di kurikulum yang berlaku itu ada digunakan pendekatan keterampilan proses CBSA. Nah, pada saat CBSA itu booming, kami diminta untuk menghadirkan buku-buku panduan untuk guru, untuk kepala sekolah, itu untuk pengawas, itu bagaimana mengembangkan pendekatan CBSA di kalangan pendidikan agama. Pendekatan ini sangat menarik, pemirsa, bahwa di CBSA itu yang menarik adalah bagaimana kita mampu, atau guru ya, bagaimana guru mampu mengembangkan potensi-potensi dasar yang dimiliki oleh siswa yang dibawa sejak lahir. Kemampuan mengobservasi, kemampuan menganalisa, kemampuan menginterpretasi, kemampuan memprediksi, kemampuan mengkomunikasikan, ya, itu dilatih di dalam pembelajaran sehingga berkembang pada waktu itu murid tidak lagi sebagai objek tetapi juga sebagai subjek dari pembelajaran itu. Jadi guru dituntut bagaimana banyak inisiatif gitu untuk mengajar, untuk mengembangkan pembelajaran di kelas, dapat memanfaatkan semua sumber belajar baik yang ada di kelas maupun di lingkungan di luar gitu, untuk mengoptimalkan hasil pembelajaran yang setinggi-tingginya. Nah, pengembangan kemampuan pelatihan, pengembangan dan pelatihan, pembiasaan mengembangkan kemampuan-kemampuan dasar itu di kelas itu akan menjadikan siswa belajar aktif, akan mendorong siswa belajar aktif. Jadi belajar aktif tapi gurunya kreatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang menarik, ya, yang merangsang anak untuk melatihkan kemampuan-kemampuan dasarnya tadi. Itulah di situ CBSA yang sangat menarik. Kami bersama teman-teman di Pusdikbud Pendidikan Agama diminta itu. Dalam perkembangannya ketika kita mensosialisasikan bagaimana pembelajaran CBSA di madrasah, kita dituntut oleh guru, para peserta pelatihan, oleh kepala sekolah, sudah Pak, hadirkan saja bukunya. Apalagi nih, kita kan sudah menulis buku panduan pembelajaran CBSA, tentu dalam pendidikan agama Islam ya, karena kita memang untuk madrasah ya. Rupanya tidak cukup dengan menghadirkan buku-buku panduan itu. Kita harus menghadirkan buku buku bahan ajar. Kalau di madrasah itu pemirsa, ada mata pelajaran Al-Quran hadis, ada mata pelajaran akidah akhlak, ada mata pelajaran fikih, ada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, dan ada mata pelajaran bahasa Arab. Nah, kelima mata pelajaran ini diminta untuk diturunkan bahan ajarnya ke dalam sebuah buku. Nah, sehingga para guru tidak terlalu sulit lagi mengembangkan pembelajaran di kelas, tinggal mengikuti apa yang sudah dicontohkan di dalam buku bahan ajar itu. Alhamdulillah dalam perjalanannya buku itu sangat mendapatkan respon yang luar biasa, sehingga kami beberapa kali buku kami itu naik cetak, gitu. Jadi alhamdulillah. Dari situ menulis ada beberapa ya. Kita menulis untuk Madrasah Ibtidaiyah, diterbitkan oleh PT Latansa. Kemudian menulis untuk Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Dasar, itu diterbitkan oleh PT Aryas 5. Kemudian ada juga untuk Pendidikan Agama Islam untuk SMP, diterbitkan oleh Penerbit Angkasa Bandung.
dan juga ada yang kembali oleh PT Aryas 5 itu menerbitkan buku CBSA untuk Madrasah Sanawiyah. Jadi menulis pemirsa, bagi saya dan teman-teman, bagi kami di Pusitbang Pendidikan Agama itu merupakan satu panggilan untuk bagaimana ikut serta menghadirkan upaya peningkatan kualitas pendidikan agama Islam khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan gitu. Jadi menulis itu tidak akan pernah berhenti. Nah, selain itu kami juga karena alhamdulillah ditugaskan di lembaga penelitian itu sekitar 25 tahun, dari tahun 85 sampai 2010 ya, kurang lebih gitu. Jadi kurang lebih 25 tahun kita bekerja di situ, dan warna utamanya itu adalah menulis. Kegiatan utamanya adalah menulis. Nah, pada tahapan berikutnya, karena saya mendapatkan amanat yang di luar Badan Litbang Agama, kemudian dituntut untuk memberikan upaya-upaya yang lebih strategis untuk meningkatkan peran Kementerian Agama, sehingga di sana kami mulai mengurangi kegiatan penulisan itu. Tapi setelah pensiun, alhamdulillah kami bersama-sama dengan teman-teman di komunitas Jalan Buku antara lain menerbitkan buku trilogi buku inspiratif. Yang pertama adalah judulnya Tiada Pernah Menyerah, yang kedua ini Indahnya Jalan Mendaki, yang ketiga adalah Ketika Hati Berkhidmat. Para pemirsa, menulis itu memang seperti yang saya sebutkan tadi, panggilan hati, dan itu juga sekaligus merupakan satu kebutuhan gitu. Kemudian juga kegiatan yang berikutnya, yang lainnya selain menulis, ya kami terus melakukan penelitian berbasis kehidupan di lembaga penelitian selama 25 tahun yang lalu. Itu berpengaruh kepada saya untuk terus melakukan penelitian, kendati mungkin tidak sestrategis ketika kita bertugas di lembaga pemerintahan. Di sini kita tetap memberikan pengamatan terhadap perkembangan pendidikan. Di sanalah yang menarik bagi kami sebagai orang yang berkecimpung di dalam penelitian untuk terus memperhatikan ya data-data perkembangan ya tentang pendidikan di tanah air, yang sampai hari ini masih banyak sekali hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian. Sebut saja misalnya persoalan guru dan distribusinya, guru dan kualitasnya, guru dan kesejahteraannya, dan lain sebagainya. Peran siswa mungkin dalam pembelajaran juga jadi perhatian, apalagi sekarang banyak perkembangan teknologi informasi, sehingga pembelajaran yang dikembangkan pada era 90, 80, 90 sudah jauh berbeda dengan yang kita hadapi sekarang. Karena sumber belajar utamanya, sumber belajar di dalam di dunia pendidikan sekarang jauh lebih luas, jauh lebih besar dibanding dengan sumber-sumber belajar pada waktu pembelajaran masa lalu. Sekarang dengan teknologi informasi, anak-anak, murid-murid sudah akan mendapatkan sejumlah informasi dan pengetahuan yang bisa jadi melebihi gurunya. Karena itu bagaimana pendekatan pembelajaran yang harus dilakukan? Kembali kepada yang pernah kami kembangkan pada era 80-an, 80 akhir ya. Itu cara belajar siswa aktif itu ternyata masih tetap relevan gitu loh. Kemarin waktu Covid misalnya kita didorong untuk menyelenggarakan distance learning
Nah ini kan juga pembelajaran yang memerlukan perangkat-perangkat teknologi yang mutakhir ya, yang bisa digunakan dan sekaligus juga menjadi tantangan baru untuk para pendidik dan tenaga kependidikan. Sehingga bagaimana kita mengelola pendidikan ke depan, utamanya pendidikan agama, itu menjadi sesuatu yang masih tetap menggairahkan. Jadi menulis dan meneliti adalah bagian dari kehidupan kita. Saya kira begitu di subbab pertama dari bagian terakhir ini. Insya Allah kita jumpa lagi pada pembahasan berikutnya, pada pembahasan bedah buku bersama Jalan Buku Channel. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.